punya teman cerita tuh, cerita dia ke ponakan. Nah, terjadi beberapa kali itu dapat kasus dari anak-anak kampus. Ini ada permintaan yang enggak nih, ya udah kita bilang enggak, tegas ke diri sendiri, berani gitu, terus speak up, berani aja ngomong gitu sama orang terpercaya, orang terdekat atau ya yang kita percaya lah gitu. Kalau kamu sih ada terjadi kekerasan seksual, mengalami kekerasan seksual, kamu harus melapor ke sini. Nanti pihak kampus yang bantu menyelesaikan. Ya sama ini harus dapat sanksi yang kuat sih, efek jerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, balik lagi di Visip Talk episode ke-9. Di episode ke-9 kali ini kita akan ngebahas strategi kampanye pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Nah, sebelumnya perkenalkan, aku Mona dari Kementerian Kajian Strategis. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber dari teman-teman Puan Mahakam. Mungkin bisa kenalan dulu Kak, sama boleh dikenalkan juga Puan Mahakam itu apa sih? Oke. Selamat siang semuanya. Aku Rey dari Puan Mahakam. Puan Mahakam sendiri itu lembaga perlindungan perempuan dan anak, yang concern pada isu-isu perempuan dan anak. Biasanya sih edukasi kita tuh menyasar pada pelajar. Selama ini masih ke pelajar sih Mbak, tentang kekerasan perempuan dan anak sih. Pernah juga kita menangani kasus pendampingan, cuman setelah itu kita nggak lakukan lagi karena memang kita keterbatasan SDM gitu aja. Kalau misalkan teman-teman Puan Mahakam tadi mengedukasi soal kekerasan seksual itu biasanya yang diedukasi apa aja sih Kak? Mungkin jenis-jenis kekerasan seksual atau bentuk-bentuk tindakan itu seperti apa gitu di dalam edukasi yang dilakukan oleh teman-teman Puan Mahakam? Banyak anak sekarang itu yang masih belum paham apa bedanya kekerasan seksual sama pelecehan seksual. Nah, kalau pelecehan seksualnya sendiri, pelecehan seksual itu termasuk dalam bentuk-bentuk dari jenis kekerasan seksual. Nah, karena yang kita sasar ini biasanya pelajar kan masih belum ngerti ya, belum paham apa sih, apakah aku nih udah dalam masuk kategori mengalami kekerasan seksual atau enggak sih gitu. Nah, jadi kita edukasi kayak misalnya yang contoh yang paling banyak itu kayak kekerasan dalam pacaran gitu. Terus sama kayak pelecehan dari temen satu sekolah atau teman sepermainan kayak gitu aja sih. Nah, kalau itu kan di lingkup pelajar ya Kak. Kalau misalkan di kampus Puan Mahakam pernah nggak sih mengkampanyekan juga gitu terkait dengan kekerasan seksual? Sebelumnya belum pernah sih, cuman kalau misalnya ada kawan cerita tuh misalnya ada temennya temen nge-DM, tahu dari temen gitu kan, misalnya nge-DM, misalnya dia cerita tentang masalah dia ngalamin kekerasan entah itu verbal atau fisik dari orang terdekat. Nanti kan dia nggak punya teman cerita tuh, cerita dia ke Puan Mahakam. Nah, terjadi beberapa kali itu dapat kasus dari anak-anak kampus. Nah, jadi kayaknya emang bener nih, kita harus mungkin kita bisa menyasar ke lebih level naik lagi ke mahasiswa juga gitu. Tapi ini sebenarnya belum ada yang menyasar ke kawan-kawan kampus sih, baru banget yang ini. Baru banget. Ya, baru banget. Nah, berarti sempat ada ya laporan dari teman-teman mahasiswa yang ternyata juga pernah mendapatkan perlakuan kekerasan seksual. Nah, biasanya faktor penyebab dari adanya kekerasan seksual yang dialami oleh korban yang kemudian ngadu ke teman-teman atau melaporkan atau cerita ke teman-teman Puan Mahakam itu biasanya bentuknya apa aja sih Kak? Bentuknya tuh kayak dia tuh dimanipulasi secara hubungan. Yang paling sering terjadi umumnya tuh relasi kuasa sih, karena kan dia bilang kayak ini, Kak aku nih lagi ngalamin situasi nih yang gak enak banget dari orang terdekat aku. Jadi kayak aku nih diancam sama, ya saya nggak bisa detail cerita ya. Nah, jadi intinya yang banyak kawan-kawan mahasiswa alami ini umumnya mereka tuh dapat kekerasan seksual karena karena relasi kuasa. Jadi kayak misalnya merasa kayak dia itu punya posisi yang di atas pelakunya, sedangkan dia cuman mahasiswa jadi nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Atau misalnya dapat kekerasan seksual dari pacar sendiri gitu. Cuman
nggak bisa berbuat apa-apa ya, karena itu tadi kayak kita si korban tuh dimanipulasi kayak itu salah kamu, kenapa aku keras ke kamu, kasar ke kamu ya karena kamu memang salah. Jadi kayak misalnya si korban ini iya sih kayaknya memang aku nih yang salah gitu sih. Nah setelah itu kalau teman-teman dari Puan Mahakam sendiri menanggapinya gimana? Maksudnya ada apa sih, ngasih saran kah cara menghadapi pelaku itu seperti apa ke teman-teman korban yang tadi kemudian cerita ke teman-teman Puan Mahakam? Kalau misalnya kita nawarkan bantuan sih sebenarnya kan ada kadang anak kawan-kawan itu cerita dia tuh hanya sekedar pengen cerita. Kadang ada yang pengen minta solusi, saran, tapi lebih banyak sih mereka nggak mau ngambil tindakan lanjut karena diadvokasikan gitu. Iya, nggak mau dilakukan tindakan lanjut karena itu tadi takut, malu gitu, karena mereka pikir ini sebuah aib gitu. Jadi kebanyakan mereka minta hanya untuk didengarkan saja gitu. Kadang-kadang kalau kita kasih saran juga kalau si korbannya nggak mau ya kita nggak bisa ini sih. Kadang-kadang malah enggak mbak, saya nggak kepengen dikasih nasihat atau kasih, cuma pengen cerita aja. Gitu. Yang satu itu tadi kita tuh berani tegas ke diri sendiri untuk ngomong enggak ketika kita udah ngalamin, misalnya kita dalam situasi yang gak enak nih, kita udah meraba-raba bahwa ini ada permintaan yang enggak nih, ya udah kita bilang enggak, tegas ke diri sendiri, berani gitu. Terus speak up, berani aja ngomong gitu sama orang terpercaya, orang terdekat atau ya yang kita percaya lah gitu. Kalau misalkan kita dari teman-teman BEM-FISIP mau kerjasama misalkan untuk bikin platform pengaduan kekerasan seksual, kalau diajak kolaborasi teman-teman Puan Mahakam mau banget ya? bersedia karena mungkin sedikit cerita juga kalau misalkan di kampus sendiri kan sekarang kita sudah ini Kak 2 tahun terakhir ini kita kan sudah kuliah nggak tatap muka gitu kan, kita kuliahnya online. Nah kakak pernah dengar nggak sih yang namanya KBGO, kekerasan berbasis gender online? Nah itu untuk sekarang tuh banyak banget yang terjadi sama teman-teman mahasiswa, karena itu tadi kan kita nggak berkuliah tatap muka kan, akhirnya pelecehan seksual itu tadi bisa terjadi di ranah-ranah online. Nah kalau kami dari BEM-FISIP itu pernah ada survei terkait dengan KBGO dan kita juga pernah ngebahasnya di FISIP Talk episode kedua kalau tidak salah, waktu itu yang ngebahas soal KBGO di lingkungan kampus khususnya di FISIP Unmul gitu. Nah kalau kakak sendiri strategi mahasiswa atau lembaga-lembaga mahasiswa kayak kita gini misalkan BEM atau lembaga-lembaga lain di tataran kampus itu ada nggak sih Kak strategi yang bisa disarankan oleh teman-teman Puan Mahakam misalkan untuk mencegah kekerasan seksual di kampus, misalkan kampanye itu ada nggak sih? Kemarin itu kita sempat ngobrol ringan sama teman-teman dari kampus saya, tapi maksudnya nggak secara ini ya, santai aja ngomongin aja. Jadi kayak misalnya kita tuh sesama kawan tuh saling mengedukasi kayak empati bahwa kesadaran menumbuhkan kesadaran, misalnya tiap orang tuh memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman, serta perlunya untuk saling berempati satu sama lain. Jadi misalnya kalau kita melihat perubahan, ada kawan yang tiba-tiba masih kawan yang ceria, kawan yang aktif, tiba-tiba dia udah mengalami, kita ngeliat kayak kok ada perubahan ya dari dirinya tuh, kita berusaha untuk lebih empati, mendekatkan diri, kayak kita nanya, kita mulai maksudnya aktif, kamu kenapa, ada apa gitu, bisa pengen cerita apa gitu. Intinya aja sih kita tuh kayak bangun saling individu bahwa pencegahan untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual itu aja. Oke, terus kalau misalkan itu kan tadi peran mahasiswa ya, maksudnya kita sesama teman di kampus tuh juga bisa lebih aware lagi kalau misalkan melihat teman kita ternyata tiba-tiba kelakuannya beda gitu, kayak sebelumnya ceria, terus tiba-tiba dia kok suka murung. Kita sebagai teman harus bisa lebih peka lagi, ya ini kenapa sih, kalau butuh cerita coba tolong didekatin gitu. Nah kalau misalkan peran birokrasi sendiri menurut teman-teman dari Puan Mahakam itu gimana sih birokrasi kampus gitu dalam menanggapi kasus kekerasan seksual di kampus? Apakah perlu adanya regulasi atau gimana? Perlu sih. Jadi kayak misalnya kan kebanyakan ya mahasiswa ini
ini kayak di kasus yang di luar di Jogja kemarin, dia ngelapor, dia ngalamin tindakan kekerasan seksual, dia ngelapor, malah justru dia disudutkan. Jadi kayak dia kan nggak dapet apa sih ya, nggak dapet dukungan dari pihak kampus untuk klasik. Jadi menurut saya kalau misalnya pihak kampus sudah mendengar ada kasus kekerasan terjadi di wilayah lingkungannya, segera dirikan krisis center kayak ibaratnya. Mungkin ada kampus yang memang belum ada menerapkan kayak apa sih suatu wadah ruang untuk menampung kawan-kawan yang punya yang mengalami kekerasan seksual gitu. Jadi terus kampus juga bikin sanksi yang tegas, regulasinya gimana, terus sama kampus juga mengkampanyekan ke bawah, turun ke bawah. Kalau misalnya kalau kamu ada terjadi kekerasan seksual, mengalami kekerasan seksual, kamu harus melapor ke sini. Nanti pihak kampus yang bantu menyelesaikan. Ya sampai ini harus dapat sanksi yang kuat sih, efek jerak gitu. Jadi peran birokrasi kampus juga harus mendukung gitu ya terkait dengan adanya regulasi di mana di kampus gitu. Nah kalau mau ngasih info sedikit juga ke teman-teman yang lagi dengerin podcast ini, kalau di Unmul sendiri itu baru-baru aja kami naik ke birokrasi kampus untuk menanyakan terkait dengan regulasi kekerasan seksual di kampus itu gimana sih. Nah kalau di Unmul sendiri itu kan dia belum ada yang spesifik, jadi dia bentuknya tuh pedoman etika aja gitu bentuknya. Nah di dalam regulasi tersebut atau di dalam pedoman etika Civitas Akademik itu dia nggak spesifik gitu untuk penanganan ke pelaku dan korban terkait dengan kekerasan seksual. Jadi memang berarti untuk ke depan adanya regulasi yang lebih spesifik itu harus banget ya Kak untuk strategi kampanye dalam pencegahan kekerasan seksual gitu ya. Nah mungkin kalau misalkan nanti kita mau membuat regulasi itu boleh banget kalian ngajak teman-teman Puan Mahakam untuk sama-sama bikin regulasi. Boleh banget, nanti kita juga bisa hubungin kawan-kawan LBH yang lain untuk maksudnya bantu bikin aturan-aturan sanksi yang cukup bikin jerak pelaku gitu. Kalau Puan Mahakam sendiri sekarang agendanya apa Kak? Ini kita masih bikin edukasi aja sih, kita bangun forum-forum kecil. Itu aja sementara itu aja. Tapi tadi menarik sih memang ternyata Puan Mahakam fokusnya itu ke teman-teman pelajar gitu ya soal edukasi kekerasan seksual, karena memang biasa kan teman-teman yang masih pelajar itu masih bingung atau bahkan tabu sama kekerasan seksual gitu kan. Kadang mungkin dia ngerasanya itu bukan catcalling kalau misalkan dia dipanggil cantik kayak gitu-gitu, mungkin dia ngerasanya itu suatu pujian, tapi ternyata itu adalah bentuk dari pelecehan seksual gitu ya, catcalling. Pelecehan seksual sama fisik dan itu benar-benar pelecehan seksual secara verbal. Oke, mungkin ini Kak pesan untuk teman-teman mahasiswa, maksudnya yang sekarang mungkin lagi merasa butuh dukungan gitu. Boleh nggak sih kalau misalkan menghubungi teman-teman Puan Mahakam itu lewat mana kalau misalkan pengen cerita? Mungkin kadang ada kasus gitu ya, sesama mahasiswa terus mau ngelapor ke BEM itu tuh agak takut, malu karena mungkin satu kampus gitu kan. Karena pernah Kak ada contoh kasus dia ternyata korban dari KBGO, dari pelecehan seksual verbal, tapi dia tidak mau bercerita atau melapor ke teman-teman BEM, yang nggak apa-apa juga, tapi itu sih tadi alasannya karena merasa malu soalnya satu kampus kayak gitu-gitu. Nah mungkin ada platform lain nih untuk teman-teman bisa cerita gitu ke teman-teman Puan Mahakam. Mungkin itu kalau mau cerita itu bisa menghubungi lewat mana ya Kak? Kalau mau bercerita, ruang privat yang aman ya, kita biasa nyarankan ke DM Puan Mahakam Instagramnya atau ke fanspage-nya Puan Mahakam di Facebook. Tapi bisa juga sih langsung ke nomor WA ada juga. Oke, nanti teman-teman mungkin kalau misalkan pengen cerita atau pengen pendampingan ke teman-teman Puan Mahakam bisa tadi ya di DM aja Instagramnya Puan Mahakam. Bisa. Jadi gini,
sementara kita nggak melakukan pendampingan lagi karena kita terbatas SDM. Nah, dan kita juga masih ada beberapa kawan yang sibuk dalam artian kayak masih belajar, jadi takutnya nggak maksimal. Jadi kalau misalnya ada kawan-kawan yang butuh pendampingan hukum, kita bisa kita ke kita, nanti kita arahkan ke LBH yang udah kerjasama. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk podcast kita hari ini yang membahas soal strategi kampanye dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Semoga dari podcast ini kita bisa lebih paham lagi ya soal jenis atau bentuk-bentuk dari kekerasan seksual itu gimana, cara menghadapinya, kita sebagai mahasiswa itu gimana, dan kalau misalkan teman-teman merasa pernah menjadi korban, boleh banget untuk mengadukan atau sekadar cerita ke teman-teman FISIP atau bisa juga ke teman-teman Puan Mahakam. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih yang udah dengerin. Sampai jumpa di FISIP Talk selanjutnya.